minta saya untuk sharing ke teman-teman tentang penggunaan Odoo itu kayak gimana gitu ya. Nah, terus saya tanya ini untuk development atau untuk penggunaan sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ERP itu kan kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau teman-teman mungkin lebih ke penggunaan gitu ya. Oke, saya mau konfirmasi dulu, ini teman-teman emang jurusannya MRP ya? Mata kuliahnya MRP ya? Iya, Pak. Nah, kalau jurusannya apa ya teman-teman? Teknik grafika, Pak. Teknik grafika. Oke, oke siap. Jadi emang ada kebutuhan loh gitu ya, ada kebutuhan untuk teman-teman belajar terkait MRP gitu ya. Oke. Walaupun sebenarnya Odoo ini sendiri framework untuk ERP, tapi nggak apa, karena emang dia mencakup juga untuk MRP di dalamnya. Oke, nanti kita jelasin ya apa itu ERP dan hubungannya dengan MRP itu seperti apa begitu. Oke, kita lanjut. Ini bisa lanjut. Nah, oke. Kita intro dulu ya, kita kenalan dulu. Nama saya Resadi Pratama. Ya, nanti teman-teman bisa panggil Aris. Nggak usah panggil Pak. Saya nggak merasa tua kalau panggil Pak. Oke, jadi saya fresh graduate, baru banget lulus kemarin Agustus ya, di PB University jurusan Agroindustrial Engineering atau Teknik Industri Pertanian. Dan sekarang alhamdulillah lagi studi juga, lanjut studi di S2 di PB juga, masih sama jurusannya Teknik Industri. Ya, jadi dan kebetulan ada program fast track gitu, jadi emang ketika semester 7 itu sudah semester 7 itu semester 1 di S2 gitu. Jadi secara teknis sekarang semester 2 di semester 3 di S2 gitu ya. Jadi emang eh, fresh graduate baru banget lulus kemarin gitu. Jadi ya agak aneh kalau panggil Pak ya. Saya nggak biasa panggil Pak. Oke, 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 paling bisa panggil Kak atau Bang. Oke. Atau Mas juga boleh deh. Nah, pengalaman saya di ERP, nah jadi saya juga baru banget teman-teman belajar ERP, belum lama, baru ya awal tahun ini kurang lebih, cuman emang mungkin frekuensinya cukup tinggi gitu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba nyemplung ke bahasan ERP ini. Nah, jadi pertama kali saya mulai ngerjain ERP itu di tugas akhir saya, Project Capstone, ya, di PT Cipta Agi Pratama. Jadi itu langsung jadi ERP Project Leader dan itu emang irisan dengan tugas saya begitu di S1 tugas akhirnya ya. Jadi kita di situ implementasi ERP ya. Kalau teman-teman nggak familiar dengan istilah ERP ya, bayangin tuh MRP cuma lebih luas gitu ya, nanti kita bahas sama-sama. Nah, jadi kita implementasi software sama Odoo. Nah, jadi PT Spragira Pratama ini perusahaan minuman gitu, minuman herbal gitu, organic beverage. Kita juga implementasi 5 modul utama itu, proses, inventory, manufaktur, akunting, dan sales gitu. Nah, kemudian sekarang juga saya di asisten dosen dan di dalamnya bahas juga ERP, kemudian juga iseng-iseng juga freelancer di Fiverr. Mungkin teman-teman tahu ya, Fiverr platform untuk freelancer gitu. Itu saya ada 2 gigs ya, ada 2 services yang di Fiverr, ada ERP consultant dan data science ya. Kemudian yang baru-baru ini juga, nah ini di PT Sukaraja Pakan Utama. Nah, ini dibantu developer project profesor saya di Kedereka Project gitu ya. Untuk bantu proses pengembangan ERP di PT Sukaraja Pakan Utama. Dan yang sekarang juga dijalanin asisten research, jadi ada riset S3 saya bantu juga, dan topiknya tentang ERP juga, integrasi ERP dan Internet of Things ya, IoT di kawasan industri halal gitu. Jadi emang baru banget di ERP, tapi memang kayaknya frekuensinya cukup cukup ya, kayaknya ERP lagi gitu setahun belakangan ini gitu ya. Mungkin karena itu kenapa Bu Ahmad minta saya untuk coba sharing ke teman-teman gitu ya, pengalaman saya ketika pakai ERP ini gitu ya, terutama aplikasi Odoo-nya. Oke.
Nah, jadi ini sebenarnya saya tanya juga kemarin kan, ini lebih ke pengembangan, development atau penggunaan ya kan, katanya penggunaan aja gitu, jadi nggak teman-teman nggak mikirin pengembangan sistemnya kayak gimana, ya kan. Nah, tapi saya akan coba, teman-teman kenalin dulu supaya nanti nggak, kaget tiba-tiba, "Oh, ini apaan?" gitu. Dari belajar MRP ke terus belajar, framework Odoo yang pada dasarnya dia ERP gitu. Nah, jadi teman-teman, tahu dulu alurnya itu seperti apa gitu, kenapa ke ERP. Nah, jadi kita akan coba mulai dari, stage atau tahapan yang teman-teman mungkin familiar ya, di MRP mungkin teman-teman udah belajar juga, tentang master production schedule ya, yang pada intinya itu untuk, merencanakan, planning gitu ya, apa yang perlu kita buat dan kapan, ya kan pada dasarnya di MRP itu enggak, kita mau jawab 3 pertanyaan, apa yang mau kita buat, kuantitinya berapa, dan waktunya kapan. Nah, intinya kan 3 itu ya. Nah, nanti isinya mungkin teman-teman udah familiar dengan istilah lainnya, MPS ya, masalah production schedule, kemudian, bill of material, ya, inventory purchase order, lead time. Nah, mungkin teman-teman udah familiar, ya, ini akan saya anggap teman-teman mungkin udah paham, tentang, MRP begitu ya. Nah, jadi pada intinya, 3 tadi, teman-teman akan memproduksi apa, kuantitinya berapa, dan kapan. Nah, itu kan yang kita coba planning, kita manage di dalam proses MRP. Nah, lanjut. Nah, jadi kalau, kita lihat di dalam, planning proses keseluruhan di dalam suatu perusahaan, yang kurang lebih mungkin itu kayak gini ya, jadi itu nanti ada bagian, inventory, marketing, finance, supply chain management, itu juga ada orang sales, human resource ya, dan MRP ya. Jadi mulai dari master production schedule, material requirement planning, schedule, dan execute plan. Jadi mungkin teman-teman ranahnya di sekitar sini yang udah teman-teman, pelajari gitu ya di MPS bagian MRP-nya. Nah, itu adalah skopnya MRP gitu. Nah, Odoo sendiri dia adalah, framework-nya ERP. Nah, jadi ERP itu apa? Enterprise Resource Planning. Jadi, di sini mungkin dari kata-katanya teman-teman udah bisa paham kalau, eee, dari kata-kata enterprise, dia ini adalah untuk, apa ya, framework yang emang untuk, skopnya enterprise, perusahaan gitu ya. Nah, resource planning, jadi emang dia untuk, planning atau memanage resource yang dalam, cakupan perusahaan gitu. Jadi semua, proses bisnis dalam perusahaan, nah itu kita bisa atur atau kita bisa planning dalam, ERP, seperti itu ya. Jadi, nah ini, definisi, formalnya. Nah, jadi singkatnya ERP adalah suatu model sistem informasi. Nah, jadi ERP-nya sendiri adalah model sistem informasi ya. Jadi emang, transformasinya agak agak apa ya, cukup jauh gitu karena kan evolusinya dulu dari agregat planning kemudian ke MPS, kemudian muncullah MRP, kemudian nanti ya muncul lagi ada MRP 2 yang sifatnya dia lebih terintegrasi. Nah, dulu itu masih kayak cuman apa ya, cuman metode-metode gitu, cara hitung, sekalipun ada software ya cuman ya software-software yang emang, sederhana. Nah, begitu muncul muncul ERP, nah, Mmm, core-nya udah beda lagi gitu. Core-nya, beralih ke sistem informasinya. Jadi ERP-nya itu lebih ke sistem informasi akhirnya. Nah, jadi itu lompatnya cukup jauh dari MRP ke ERP gitu ya. Kata kuncinya adalah mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis, di dalam perusahaan. Nah, jadi tadi, software-nya ini berfungsi untuk mengotomatisasi proses-proses yang mungkin ya, apa ya, repetitif, berulang, dan mengintegrasi. Nah, ini yang, juga yang paling penting gitu, mengintegrasi proses-proses bisnis. Jadi yang mungkin yang tadinya, proses bisnis perusahaan kayak sales gitu ya, finance, manufaktur, purchasing dan seterusnya. Nah, itu mungkin tadinya dia berdiri sendiri-sendiri ya, jadi ya mereka ya jalan aja gitu. Dan komunikasinya biasanya kan kalau yang tradisional ya kalau mungkin kalau belum ada WA dulu ya, mereka langsung komunikasi gitu ya, langsung face to face. Kalau sekarang ada WA, saya sering lihat kasus-kasus di industri mereka, komunikasinya, via WA aja, by WA gitu. Nah, sekarang begitu ada ERP, nah itu nggak perlu gitu. Nah, karena, nanti secara informasi mereka terintegrasi untuk semua proses bisnisnya.
Ya, mungkin teman-teman belum kebayang, nanti coba kita akan coba ketika praktek gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Bedanya gitu ya, perbandingannya skop antara ERP dan MRP. Nah, jadi kalau teman-teman belajar MRP sebelumnya mungkin dari skopnya ada di sini ya. Bikin master production schedule, MPS, bill of material, work order, routing dan lead time, ya inventory management, processing dan lead time. Nah, ini mungkin teman-teman udah familiar dengan ini. Nah, nanti ketika di ERP sebenarnya dia lebih luas lagi cukupannya. Jadi mulai dari supply chain management-nya. Ya, jadi komunikasi dengan vendor, scheduling, shipment-nya gitu ya. Supply chain management, kemudian di SCM-nya ya, customer relationship management, yaitu ada sales order juga di situ, ada distribusi, gitu ya, invoicing, sampai ke finance atau accounting nanti. Jadi sampai ke account receivable, general ledger, account payable dan seterusnya. Nah, jadi memang skopnya akan lebih luas dan sekarang yang teman-teman akan pelajari, saya nggak tahu, Bu Ama mintanya kita studi kasus gitu ya, di kasus di misalkan industri percetakan begitu. Ya kan mungkin teman-teman yang familiar dengan itu. Eh, Kalau bisa sampai ke finance katanya. Jadi mungkin akan apa ya, cukup luas cakupannya. Saya nggak tahu juga ini mata kuliahnya MRP, tapi teman-teman akan coba pakai framework-nya ERP. Nah, nanti mungkin mungkin direvisi nama matkulnya jadi ERP sekalian gitu ya. Karena emang sekarang MRP udah apa ya? Bukan tinggalkan tapi ya secara perkembangan ilmu pengetahuan gitulah itu udah jauh gitu ya. MRP itu tahun 90-an ilmu pengetahuannya, teknologinya. Nah, sekarang orang-orang familiar dengan ERP gitu sebenarnya, lebih familiar dengan ERP-nya. Oke, nggak apa nanti. Jadi nanti teman-teman mungkin belajarnya akan lebih luas, jadi nggak cuma di MRP kita prakteknya, mungkin kita akan sedikit juga masuk ke bagian-bagian lain, sales, kemudian mungkin ke finance juga ya, insya Allah. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi modul di dalam ERP terutama Dodo ya. Jadi nanti teman-teman kalau di ERP kita biasanya pakai istilah modul. Nah, modul ini teman-teman ketika saya bilang modul jangan dibayangkan modul kayak buku gitu ya, kertas. Nah, itu bukan itu ya. Ketika kita bicara ERP biasanya ketika kita bilang modul, nah itu modul dalam artian ya modul bahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman apa ya, bagian lah gitu ya, gampang ya. Jadi misalkan nanti ada modul purchase, modul inventory, modul manufaktur ya. Jadi aplikasi gitu ya, apps lah. Jadi kalau saya bilang modul, bayangin tuh apps, aplikasi ya kayak aplikasi Android gitu. Nah, jadi di ERP secara general gitu, secara umum kita kita bagi jadi 3 bagian modul gitu. Ada modul yang untuk sifatnya operation ya, operasi, ada yang untuk finance, keuangan, dan juga ada untuk HR ya, sumber daya manusia ya. Untuk operasinya nanti banyak banget ya, tergantung jenis perusahaan dan kebutuhannya. Ada yang mereka pakai juga buat logistik, sales distribusi, untuk material manajemen, untuk maintenance, customer service, dan seterusnya. Keuangannya pasti nggak jauh dari accounting, general accounting, finance accounting, controlling, investment management, nah, itu macam-macam. Modulnya banyak banget tergantung jenis perusahaan yang pakai itu. Dan di human resource itu macam-macam juga, yang biasanya yang utama adalah employee atau personal management, kemudian personal time management dan payroll. Nah, ini 3 ini biasanya sering dipakai di human resource. Cuman saya nggak tahu ini nanti teman-teman kira-kira perlu atau nggak pakai yang human resource ini. Ya, nanti kalau kita ada waktu ya boleh kita coba yang human resource juga gitu ya. Oke, nah itu scope-nya kurang lebih ERP kayak gitu. Nah, jadi kenapa ERP ini kemudian jadi apa, sangat diperlukan gitu ya. Nah, jadi emang sebelumnya ketika belum ada ERP ini, sebelum perkembangannya banyak apa, permasalahan yang ya mungkin waktu itu susah untuk diterapkan. Nah, karena ERP ini ya, ini saya kasih tahu teman-teman, ERP ini jadi gampang sekarang ketika ada framework-framework itu kayak Odoo, SAP, Oracle ya. Dulu ERP itu
termasuk teknologi yang apa ya, sophisticated gitu ya. Jadi dia, kayak teknologi yang canggih banget gitu dan apa ya, mewah gitu ya. Jadi nggak apalagi untuk UMKM tuh kayak ya nggak terjamah gitu ya. Jadi bukan bukan skop dia jadi karena emang saking susahnya dulu ya dulu kan, belum ada dan ada pun dulu cuma ada SAP, dan Oracle gitu. Ya, terus sekarang ketika ada Odoo atau, software ERP lain yang sifatnya open source itu jadi lebih gampang. Nah, jadi kenapa? Pertama, karena ini efisiensi ya, jadi, banyak aktivitas operasional yang tidak efisien, yang tidak saya bilang ya. Jadi di industri itu banyak banyak divisi, banyak, bidang-bidangnya, ada, finance, ada manufaktur, ada bagian purchase, inventory management, dan mereka kalau nggak terintegrasi ya, sistemnya, terutama sistem informasinya, ya apa-apa jadi susah, jadi runyam gitu ya. Jadi kalau orang finance butuh ke orang purchase, butuh ke orang sales, langsung dia harus didatain satu-satu gitu ya. Jadi, mereka harus minta data langsung dari mereka gitu. Nah, itu nggak efisien gitu. Kemudian juga biaya biaya personal tinggi, ya jelas ya ini akan lebih tinggi ketika, apa namanya, jadi kalau di industri itu gitu, biaya itu kan macam-macam ya, timbul ya. Ada biaya yang, ya emang, dia kelihatan langsung gitu ya, seperti produksi itu kelihatan, biayanya untuk apa. Nah, tapi juga ada biaya, itu nggak secara langsung ya, kayak misalkan, mungkin karena tadi ya, karena prosesnya yang nggak efisien gitu ya. Itu mungkin aja ada waktu yang terbuang, kemudian juga mungkin nanti, waste-nya atau, defect itu lebih tinggi gitu kan tadi, mereka belum terintegrasi. Nah, itu enggak secara tidak langsung, itu kan bikin mereka rugi ya. Nah, itu yang dimaksud biaya untuk kerugian gitu ya. Nah, itu yang tadi bilang, biaya operasional tinggi ketika sebelum ada ERP. Nah, kemudian juga tidak ada jaminan keamanan data. Nah, tadi ya karena mungkin banyak banyak, kalau UMKM gitu ya, perusahaan-perusahaan yang masih banyak pakai proses, tradisional, yaitu saya lihat juga yang tadi di PT Ciptagya pertama sebelum saya terapin ERP, mereka masih banyak pakai kertas-kertas dicatat gitu ya. Terus udah kertasnya, asal-asalan, nulisnya juga ya staff ya nulis nggak kelihatan, ya nggak jelas juga, belum nanti ketukeran kopi, ya hilang-hilangan, tulisannya kusem, udah lama, macam-macam. Itu ya intinya berantakan banget gitu ya. Nah, dan itu datanya ya kalau data hilang-hilangan kan tuh nggak, bahaya ya, apalagi kalau itu ada data-data yang sifatnya, apa ya, data-data penting gitu ya, data finance itu kan penting ya. Nah, itu kan, harus diprotek gitu ya. Kemudian tidak terciptanya hubungan yang kolaboratif. Nah, ya tadi, karena mereka pisah-pisah, tidak satu-satu ya tiap divisi ya masing-masing mereka aja. Nah, itu nggak ada hubungan kolaboratif. Ya, akhirnya tadi, menimbulkan inefisiensi dalam prosesnya. Nah, itu kurang lebih, latar belakang masalahnya, kenapa kita perlu ERP gitu. Oke, lanjut. Nah, ERP ini kemudian setelah muncul ERP, mereka bisa menjawab permasalahan yang ya tadi kita bahas gitu. Jadi mulai dari kolaborasi antar divisi meningkat ya karena ya tadi itu semua, proses bisnis ya, semua divisi mereka terintegrasi. Ketika saya bilang integrasi, teman-teman bayangin itu, apa ya, benar-benar terintegrasi. Jadi, terutama dalam ini data ya, karena ini sistem informasi ERP itu, ya jadi datanya itu terintegrasi. Ya, jadi kalau sekarang teman-teman bagian purchase beli sesuatu gitu ya, beli sesuatu, nah itu, kita nggak perlu bilang ke orang inventory, ke orang gudang, kita udah bikin PO," gitu ya, "nanti tolong diterima ya, barangnya tanggal sekian." Itu kita nggak perlu, ya karena mereka akan tahu sendiri ya, kalau, orang purchase itu dibuat PO gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang buat integrasi gitu. Jadi, akan lebih efisien gitu. Kemudian menciptakan aktivitas yang efisien dan mampu menekan biaya yang tadi ya. Jadi karena tadi, banyak proses yang kita potong gitu ya, yang harusnya lebih panjang kita potong jadi lebih sedikit. Nah, itu efisiensinya akan, meningkat. Kemudian setiap tahapan bisnis terdokumentasi dengan baik dan amanah ya, karena ERP itu kita punya database database tersentralisasi gitu ya, jadi database perusahaan sehingga semua informasi data yang masuk, ke perusahaan, baik data masuk atau data keluar, itu akan kita akan punya
datanya, record-nya akan tersimpan di database ya, kecuali database-nya ada yang nge-hack ya. Jadi semua data itu akan terdokumentasi gitu ya di dalam database itu dengan aman. Jadi kita akan punya record apa dari waktu yang apa ya cukup panjang gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai ERP sekarang jadi 5 tahun ke depan di datanya kan masih ada gitu, kalau kita hapus ya. Dan itu data itu apa ya, kalau sekarang itu akan jadi sangat penting ya. Mungkin dulu perusahaan nggak terlalu apa nggak terlalu nganggap itu urgent ya, buat apa sih gitu kita nyimpen record ya data history banyak banget gitu ya, nyampe puluhan giga, ratusan giga. Nah, sekarang ya ketika ya teman-teman mungkin udah familiar ya dengan istilah revolusi industri 4.0 terus big data gitu. Nah, itu kan kita pakai itu, kita perlu data yang cukup besar untuk apa namanya digunakan sebagai big data tadinya itu. Nah, itu nanti bahasan lain gitu ya. Ya, tapi kurang lebih tadi ERP ini akan berasa banget manfaatnya ketika itu udah pakai tahunan gitu, karena kita akan punya data record yang bisa ngebantu kita di dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Ya, tapi itu nanti itu bahasan lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ya. Nah, jadi ini kalau yang sistem biasa tradisional, ya mungkin kalau kita coba visualisasikan, kita gambarkan ya hubungan tiap divisinya ada sales, inventory, HR, software, production planning, itu mungkin runjam kayak gini. Ya, mereka apa namanya? Cara mereka berkomunikasi gitu ke setiap masing-masing divisi. Jadi ya pokoknya runjam ya gitu ya. Jadi mereka banyak yang dipikirin, oh ini saya mau mesti ngasih tahu orang inventory, oh saya masih ngasih tahu orang produksi, saya masih notif orang banyak pusing gitu ya. Nah, dari ERP ya, kita tadi karena kita punya database yang tersentralisasi, nah gitu. Nah, kita semua itu kita bisa manage dengan baiknya. Jadi semuanya fokus ya, terpusat bisa cek di sistem informasinya ERP. Nah, kita nggak perlu apa namanya konfirmasi ya atau minta notif dari departemen lain atau divisi lain gitu. Nah, kita langsung masuk ke Odoo-nya. Jadi Odoo ini satu dari sekian banyak framework ERP ya. Jadi kalau framework itu kerangka gitu ya. Jadi sekarang itu banyak framework ERP. Ada yang sifatnya dia open source. Open source itu artinya kita gratis dan kita bisa modif gitu ya. Kita bisa melakukan customisasi. Kemudian ada juga yang sifatnya dia ya premium gitu, dia bayar ya kayak SAP, Oracle, nah itu bayar dan mereka kompleks banget sebenarnya Oracle dan SAP gitu. Nah, jadi Odoo ini salah satu dari jenis framework ERP gitu. Nah, kurang lebih tadi ya dia kelebihannya atau apa yang ditawarkan. Ya, jadi database-nya akan lebih akurat dan terintegrasi, kemudian juga bisa membantu dalam proses decision making, pengambilan keputusan akan lebih efisien dan produktif serta mengembangkan etos kerja terstandarisasi sistem. Nah, jadi yang kayak tadi ya kalau kita belum ada ERP masih apalagi tulis tangan gitu ya. Nah, itu kan itu SOP-nya nggak jelas ya. Mungkin beda orang yang nulis di kertas, beda lagi formatnya ya, beda. Belum lagi beda jenis tulisannya ya, belum macam-macam gitu ya. Jadi ya mau sendiri gitu. Nah, itu kan nggak jelas SOP-nya. Tapi ketika ada ERP, ERP ini udah kasih framework dan kita harus ikutin. Nah, jadi akan lebih disiplin dan tertib gitu ya. Ketika kita apa namanya melakukan proses bisnis. Nah, ini tadi jadi banyak banget framework lain, ada Oracle, ada SAP ya. Ini kita biasanya ada apa istilah-istilah apa namanya? Plesetan gitu ya. Kayak Oracle orang bisa sebut Oracle karena dia kompleks banget sistemnya. SAP ya bilang setan aja pusing ya karena benar-benar SAP itu gede gitu ya. Dia sistem yang nggak cocok banget buat UMKM sebenarnya. Dan dia mahal juga biayanya. Jadi ya teman-teman perlu teman-teman tahu biaya untuk development pengembangan ERP itu gede banget gitu ya. Nah,
Bahkan ini project yang tadi di Sukaraja Utama juga ya, ada Reka tadi, itu ya kurang lebih ya 1 M kurang sedikit gitu ya untuk bangun itu ya, untuk bangun sistem ERP. Nah, jadi sebenarnya ketika teman-teman belajar ERP, Odoo lagi, itu value-nya tinggi banget karena permintaannya tinggi. Permintaannya ada gitu untuk perusahaan tuh pengen coba pakai ERP karena masih banyak perusahaan terutama di Indonesia, terutama UMKM gitu ya, PT-PT yang ya masih kecil-kecil itu mereka kan belum punya sistem ya, dan mereka pengen coba gitu, dan itu masih banyak di Indonesia. Jadi kalau teman-teman belajar ini, insya Allah itu ya teman-teman bakal punya value gitu ya, punya value kalau oh saya pernah pakai ini ERP gitu, dan kan mungkin bisa bantu juga karena yang banyak yang minat. Dan di luar negeri pun sama gitu sebenarnya. Tadi karena saya juga freelancer di Fiverr, nah itu banyak juga entah itu orang orang India, biasanya orang India, orang Singapura, orang Malaysia yang minta untuk diinstalkan atau implementasi ERP di perusahaannya gitu. Nah, gitu. Jadi emang demand-nya ada teman-teman. Jadi jangan khawatir ini kita belajar buat apa. Jadi emang ini teknologi yang sampai sekarang masih banyak demand-nya gitu. Masih banyak perusahaan yang minta untuk diimplementasikan. Nah, oke. Itu pengantar aja tadi tentang ERP dan Odoo, teman-teman. Next-nya mungkin kita bakal coba langsung kali ya. Gimana teman-teman? Langsung aja kita. Oh, atau ini dulu. Kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan. Boleh tanya aja kalau ada Silakan yang... teman-teman jika ada pertanyaan terkait tadi MRP dan ERP-nya. Belum ada kali ya, Bu? Oke. Kita lanjut aja berarti ya. Ini Dilanjutkan aja, Mas. kita langsung coba instalasi aja, Bu, bagaimana, Bu? Boleh instalasi Oke. Odoo-nya bagaimana? Oke, Sep. Teman-teman di sini ada yang pakai apa aja ya OS-nya ya? Ada yang pakai macOS? Enggak, Pak. Oke, Windows semua berarti ya? Pakai HP. Ya, Pak, Windows. Windows, Pak. Yang pakai apa mungkin bisa dibuka laptopnya ya. Ini kita mau coba simulasi kita install. Nah, jadi ini saya mungkin teman-teman bingung ya, nonton di belajar MRP tiba-tiba ke sini mungkin agak bingung ya, apa hubungannya? Karena kan mungkin saya nggak tahu. Saya mau konfirmasi juga. Teman-teman di MRP apa ngitung aja kah? Belajar ngitung gitu ya? Bener nggak? Ada planning, bikin MPS, BOM gitu ya? Bener nggak? Takutnya teman-teman bingung gitu, ini apaan? Karena nanti ini belum kelihatan ketika kita udah coba gitu di pakai Odoo-nya. Ya, intinya tadi sih. Jadi ketika teman-teman pakai Odoo, nah itu proses yang teman-teman mungkin biasanya belajar di MRP kayak bikin aggregate planning, bikin MPS gitu ya, bikin WM. Nah itu ketika teman-teman pakai Odoo itu nggak usah dihitung lagi gitu, karena mereka udah otomatis kan ngitung hasilnya untuk kita gitu. Ya, jadi yang 3 pertanyaan dasar tadi, apa yang harus dibeli, kuantitasnya kapan, dan waktunya kapan. Nah, di Odoo itu akan terotomatisasi ada gitu. Kita cuma cukup input aja nilainya. Gitu. Jadi dia akan kasih tahu ini harus beli apa, perlunya, kuantitasnya berapa, dan kapan kita perlu. Nah, gitu ya. Jadi apa? Irisannya ada di situ gitu ya. Odoo ini dengan MRP yang mungkin teman-teman udah belajar. Ya, semoga nggak bingung ya teman-teman. Karena mungkin agak beda ya lihatnya. Kalau saya kan biasanya ERP ini, Odoo ini terutama sudut pandangnya dari sudut pandang development gitu ya, pengembangan sistem untuk di industri. Jadi mulai dari requirement analysis ya, requirement engineering, kita analisis proses bisnis perusahaan butuhnya apa gitu ya. Nah, kita coba kembangkan, kita customisasi gitu framework yang udah ada. Nah, kan kalau teman-teman mungkin lebih ke penggunaan gitu ya. Gimana caranya pakai Odoo framework yang udah ada untuk keperluan teman-teman ya. Kalau di sini mungkin Bu Amang bilang katanya coba untuk kasus industri percetakan gitu. Nah,
Jadi kayak gitu ya teman-teman, kurang lebih. Ya, biar teman-teman nggak bingung gitu, ini buat apa gitu. Ya, nanti kita coba deh ya. Oke, udah siap teman-teman buat install? Ya, jadi teman-teman silakan buka websitenya odo.com atau nightly.odo.com. Nah, jadi saya kasih dulu kalau Odo ini dia punya dua versi gitu ya. Dia punya dua versi, saya coba share screen. Dia punya dua versi, dia ada versi yang community, yang dia sifatnya open source tadi ya, dia gratis. Ada juga yang Odo Enterprise-nya, jadi dia bayar gitu ya. Dia bayar. Jadi mereka ada beda fitur gitu ya. Kalau yang community itu open source dan kita bebas untuk custom, untuk edit-edit gitu ya. Kalau enterprise itu mungkin ada modul yang nggak ada di community gitu ya. Kayak accounting itu nggak ada di community, adanya di enterprise gitu. Oke, nah ini saya bingung sebenarnya. Jadi Odo itu kita bisa banyak cara installnya. Kita bisa install di localhost di laptop kita sendiri, atau kita bisa coba pakai cloud ya, cloud-nya Odo. Ada Odo juga nyediain buat trial. Ada juga kita bisa install di cloud lain. Nah ini kira-kira teman-teman prefer yang mana nanti nih? Kalau teman-teman mau coba aja misalkan dulu nih, kita bisa trial gitu ya. Trial dulu gratis karena kita nggak usah install kalau yang trial, jadi kita pakai servernya Odo. Atau teman-teman mau coba install software di laptop gitu ya, yang community. Nah, jadi bedanya itu kalau teman-teman mau coba aja itu trial 15 hari. Jadi setelah itu teman-teman nggak bisa pakai lagi, harus buat lagi trial atau kita install yang community. Nah, kalau community di laptop kita itu nggak ada trial, jadi selamanya punya kita gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya saya saranin untuk teman-teman coba install yang di versi instalasinya. Jadi teman-teman install di laptop sendiri gitu ya, yang versi localhost. Tapi kalau sekarang teman-teman mungkin belum siap, ya karena mungkin agak lama buat download dan installnya. Kita coba dulu ya yang ini. Oke, saya pindah dulu ke sini. Oke, kita coba dulu kali ya. Buat Odo yang trial dulu, ya, buat hari ini aja. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin setelah mata kuliah ini bisa coba install yang versi software supaya nggak trial gitu ya. Teman-teman bisa coba-coba tuh. Oke, akan dibuka ya odo.com, odo.com, ya. Sebenarnya Windows kan ya. Kalau ada macOS sebenarnya agak susah install di macOS. Nah, teman-teman bisa klik ini. Ini ngikutin ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa langsung instruksi aja. Oke, klik ini, start now. Ya, kita akan coba yang pakai trial dulu. Kemudian, nah jadi ini ya teman-teman di awal teman-teman disuruh milih untuk modul apa aja yang teman-teman mau pakai gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan diskusi sama Bu Oma kemarin ya, jadi teman-teman akan pakai Odo ini untuk proses procurement gitu ya. Nah, jadi kita akan butuh modul purchase dan inventory. Ya, kemudian teman-teman untuk juga proses production-nya untuk produksi ya. Nanti teman-teman bakal butuh modul manufaktur. Sama katanya kalau bisa sampai finance juga dan sales gitu ya. Jadi kita install aja gitu ya yang tadi. Pertama, ini website kita install aja nggak apa. Website ini ya. Ini di checklist ini, diklik nanti ada tanda checklist itu. Oke, itu diklik aja. Kemudian sales ini ya. Ini juga nggak apa, install aja dulu. Kemudian lagi ini juga boleh sih. Ya, point of sales. Itu kemudian apalagi teman-teman, accounting, kemudian inventory, ya, inventory purchase. Oke, teman-teman ikut ya. Kalau ada yang ketinggalan bilang aja. Kemudian manufaktur. Udah ya. Manufaktur, purchase, inventory, accounting, sales, sama apa yang kurang? Inventory, purchase, oke udah. Accounting, manufaktur, oke udah ya. Yang penting-pentingnya udah. Nah, nanti mungkin MRP itu lebih di sini. Manufaktur. Ya, nanti teman-teman tahu deh. Kita coba ya. Oh, ini sekolah ini. Nah, ya.
Odoo Studio. Ya, Studio kita install juga. Siapa tahu nanti kalau kita butuh untuk ya customisasi gitu. Oke, ntar saya ini kayaknya ada yang kebuka. Oke, aman. Saya bener kan ya share screen-nya yang ini? Oke, bener ya. Oke, udah tonton sampai sini, ngikutin. Kalau udah kita lanjut, continue. Ya, kita continue. Oke. Nah, nanti teman-teman disuruh untuk input informasi-informasi ini, ya, nama depan, nama terakhir apa gitu ya. Ini saya nggak mau pakai nama asli. Email, nama company, dan seterusnya. Ini saya udah habis email ya buat bikin ginian. Saya buat email, generate email baru dulu. Copy, ya, jadi ini isi nama teman-teman, nama depan, nama belakang, emailnya juga, company-nya. Silakan, ini bebas aja ya kalau teman-teman. Ya bebas lah mau nama company apa. Kemudian nomor HP, country, bahasa. Nah ini apa, ada nggak bahasa Indonesia? Oh nggak ada, bahasa Inggris aja berarti teman-teman ya. Bahasa Inggris. Nah, terus ini, nah kita akan ditanya untuk company size-nya. Nah, jadi jumlah employee, ya pekerjaannya di perusahaan itu ada berapa. Nah, kita pakai yang kurang dari 5 gitu ya. Anggap aja ini perusahaan kecil ya, kita coba-coba dulu. Kemudian primary interest, nah ini teman-teman akan pakai untuk apa? Ya mungkin teman-teman yang ini kali ya, I'm student. Jadi kita buat belajar. Oke, aman ya sampai sini? Oke, kalau udah aman, kita klik start now. Oke, Odoo nanti akan setup server baru untuk Kinda gitu. Nah, ini instalasi untuk Odoo yang trial. Jadi kita pakai server Odoo. Nah, mungkin ini kurang cocok kalau teman-teman nanti suatu saat ingin pakai ini buat perusahaan teman-teman atau perusahaan klien dari teman-teman ya, karena dia trial, dan kalau mau lanjut kita mesti bayar. Nah, nanti mungkin nanti kita coba juga kali ya. Kita coba instalasi yang di laptop teman-teman. Ini kita tunggu dulu. Sambil nunggu mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyain. Enggak ya, silakan. Itu aplikasi yang dipilih bebas atau harus yang 8 aplikasi itu, Pak? Bebas. Kalau teman-teman nanti mau coba juga yang lain, nggak apa, isi aja. Pilih aja. Gratis kok. Untuk sekarang. Cuman kan tadi kita pilih itu karena itu yang primary gitu ya. Primary-nya untuk menunjang kebutuhan proses MRP yang udah teman-teman pelajarin gitu ya. Dan yang diminta Boma juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau coba yang lain juga nggak apa-apa. Coba-coba aja. Ini seru-seru aja kita coba-coba software Odoo. Oke, teman-teman ngikut ya. Kalau ada yang ketinggalan tadi, nggak apa, tanyain aja. Ya, nanti kita bisa mundur ke belakang sedikit. Aman ya? Iya, Pak. Ya, kalian tuh sebenarnya apa sih jurusannya? Teknik grafika, Pak. Oh ya, lupa, maaf. Teknik grafika. Teknik grafika itu mirip kayak teknik industri atau gimana? Ada irisannya kah sampai belajar MRP gini? Saya tahunya teknik grafika itu kalau desain itu bedanya apa sama desain? Lebih ke arah percetakan sih, Pak. Oh, iya, paham. Ya, oh iya, benar, ya. Betul, pantasan teman-teman butuhin ya, iya benar. Ya, saya juga pernah dengar, teman saya juga ada tuh yang di Sinarmas dulu. Dan nggak tahu ya Sinarmas pakai apa, tapi kayaknya mereka pakai software yang lebih ini ya, lebih gede. Kayak mereka mungkin pakai SAP atau Oracle gitu. Jadi emang ini perlu banget teman-teman untuk industri. Apalagi industri percetakan ya. Karena kan
dia tergantung industri ya, tapi kan percetakan juga ada yang sekarang dia manufaktur gitu ya, skalanya gede banget gitu, dan ya itu kita nggak bisa manage industri yang segede itu untuk cuma pakai cara manual gitu ya. Oke, ada yang mau sampai sini prosesnya? Udah, Pak. Oke, kalau udah ini kita close dulu aja nggak apa. Ini close aja. Nah, ini dia minta activation, ya kita aktivasi dulu sebelum 3 jam. Ya, biasanya dikirim ke email, nanti teman-teman bisa cek di emailnya. Nah, kalau teman-teman ada email biasa, pakai email biasa nggak apa ya. Ini saya pakai ini karena sudah habis emailnya pakai buat gini-gini. Nah, nanti kalau udah dikirim email, nanti akan disuruh untuk konfirmasi, ya, aktivasi, nanti diarahin ke halaman ini. Nah, teman-teman diminta untuk buat password baru. Ya, ini buat aja lah, bebas ya. Oke. Activate your database. Klik ini ya. Aduh, apa nih? Ada yang udah masuk ke halaman Odo atau kayak gini juga? Nah, ini udah. Belum, Pak. Oke. Belum nyampe sini, belum ada. Nah, ini kalau udah teman-teman nyampe sini, kalau ada yang udah, oke, kita bunyi dulu ya. Kalau teman-teman udah siap sampai sini, nanti kita bareng-bareng. Ini kita sampai jam berapa ya tadi? 2 jam ya, 2 jam mata kuliah biasanya. 1 jam mata kuliah itu berapa kalau di sini? Biasanya sih 45 menit ya. 45 menit dia sampai kali 2 berapa tuh? 90. 1,5 jam ya. Oke, masih lama ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya diinterupsi. Saya nggak apa-apa kok. Itu santai aja. Ini saya agak aneh juga panggil Pak. Ya, tapi ya oke lah. Oke, aman teman-teman. Udah sampai sini. Kalau udah sampai sini, kita klik ini dulu ya. Skip dulu aja bagian ini. Kita skip. Langsung ini ya. Go to Odo ya teman-teman. Kalau adanya ke sini, oke. Oh, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, oke, ada yang udah nyampe sini? Masih loading, Pak. Oke, kita tunggu ya. Nah, sekarang saya jelasin. Jadi ini free trial 14 hari ya, 2 mingguan. Ya, jadi oke, buat hari ini kita nggak apa-apa kayak ini gitu, buat coba-coba dulu isi Odo itu apa sih gitu. Nanti kalau saya sih rekomendasiin teman-teman install aja di laptop masing-masing ya, Odo yang versi installernya. Nah, jadi nanti kalian versi installernya yang tadi ya websitenya ini ya. Jadi teman-teman ke website ini nightly.odo.com, kita copy. Oke. Nah, nanti jadi teman-teman sambil jalan bisa sekalian download ini dulu. Nah, jadi ini situs untuk download versi softwarenya gitu ya, community dari Odo ini. Nah, jadi yang paling update sekarang itu versi 16, ini udah stable, Community Edition. Ini baru banget di-update bulan kemarin, Oktober. Ya, jadi ini benar-benar masih fresh banget update-nya. Oke ya, teman-teman, kalau udah nyampe sini, klik yang ini, ya. Apa nih? 16 stable, Community Edition. Yang ini, rilis
bulan Oktober 2022. Ya, teman-teman klik ini klik. Nah, ini nanti teman-teman bakal dikasih banyak extension tipe downloadan yang banyak. Nah, kalau teman-teman cuma pakai Windows bisa klik Windows. Nah, ini ya, berarti yang ini Odoo 16letters.exe ya formatnya untuk Windows. Nanti ini klik aja, nanti akan dia otomatis download kayak gini. Ya, oke gitu ya. Ini saya langsung aja kirim link yang ini, bisa langsung sana, biar langsung ke alam yang ini ya. Oke, saya kirim ke chat ya. Nah gitu ya, nanti teman-teman bisa cek di situ. Nah, jadi nanti sambil jalan atau nanti setelah perkuliahan selesai ya di download, dan cara installnya biasa lah ya. Cara install itu cuma klik-klik aja loh ya. Next gitu, kayak install software biasa. Mereka nggak minta license, nggak ada crack-crackan. Jadi tinggal install aja. Nanti kalau ada masalah, nanti bisa minggu depan kita coba diskusiin gitu ya. Nah, tapi kalau saya rekomendasiin teman-teman install juga yang ini di laptop ya, karena kan kalau kita pengen ini trial aja 14 hari. Nah, kalau ini community version, nah ini teman-teman bebas pakai untuk kapan aja. Jadi kan coba tahu teman-teman nanti mau coba-coba gitu ya, jangka panjang gitu, belajar. Nah, saya rekomendasiin pakai ini biar nanti nggak hilang gitu ya. Ini kan 14 hari hilang, dan kalau teman-teman udah coba nih ada data yang masuk, kalau hilang kan sayang gitu ya, mulai dari awal nanti. Oke, aman sampai sini? Oke, ada yang belum sampai sini? Aman ya? Nah, ini saya mau tunjukin bedanya. Jadi yang bedanya yang kita pakai developer Odoo kayak gini tampilannya, dan yang community ya. Jadi kalau yang community itu kurang lebih tampilnya kayak mana ya? Kayak gini. Ya, jadi agak beda, warnanya pun agak beda dari warnanya. Nah, jadi kalau yang community, kalau ini kan yang di versi Odoo server, nah ini kayak gini ya. Jadi kayak menu-menu kayak gini. Warnanya pun beda. Nah, kalau ini community nanti bentuknya kayak gini. Nah, jadi menunya di sini. Nah, di samping kiri. Nah, ini sales, accounting, website, marketing, purchase, inventory, manufaktur. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman install yang di laptop jadinya kayak gini. Oke, kita coba dulu yang di sini ya. Udah teman-teman, kalau udah kita akan coba kenalkan ke teman-teman interface-nya Odoo itu apa aja gitu ya, dan nanti kita bakal coba gitu ya satu modul misalkan purchase gitu ya. Kita akan coba untuk proses dulu. Ini proses kok nggak ada. Oke, aman teman-teman sampai sini? Udah masuk semua ke sini? Udah, Pak. Oke, Udah, Pak. ya, mantap. Ya. Oke, jadi kita kenal dulu sama interface-nya. Nah, mungkin kalau kalian teman-teman lihat, ini mirip banget kayak aplikasi Android kita. Nah, jadi yang tadi saya sebut modul, nah ini kayak gini ya modul ya. Jadi ya mungkin kita familiarnya apps gitu ya kalau di Android, aplikasi gitu ya. Nah, kalau di Odoo kita nyebut ini modul. Nah, jadi bukan modul buku ya, ini modul tuh gini. Nah, jadi ini modul purchase, modul point of sales, ini modul sales, ini modul accounting, inventory, manufaktur gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba ini gitu ya. Nah, sebelumnya kita mengantar dulu ya apa yang akan kita lakukan di Odoo. Kita balik ke slide. Kita balik ke slide. Nah, ini. Oke, ini kita udah kan ya. Oke, udah balik ke slide. Nah, jadi kurang lebih jadi gini. Saya tadi bilang di awal kalau Odoo itu adalah framework ERP gitu ya. Nah, jadi ERP itu sendiri itu kan tadi ya untuk mengintegrasikan proses bisnis, dan Odoo karena dia framework ERP, mereka udah punya framework proses bisnis versinya Odoo gitu ya. Oh ya, saya disclaimer dulu. Semoga teman-teman udah familiar ya dengan istilah proses bisnis. Jadi ketika kalau saya bilang proses bisnis itu jangan bayangin orang duduk di meja terus negosiasi gitu ya. Jadi proses bisnis itu semua jenis proses yang ada di perusahaan apapun itu, dari proses procurement, manufaktur, inventory management sampai ke sales, ya distribusi, yaitu kita kategorikan sebagai proses bisnis. Nah, jadi
Odo mereka udah punya framework mereka sendiri ya. Jadi kurang lebih kalau saya gambarkan flow-nya gitu ya, flow-nya Odo ya, proses bisnis secara keseluruhan. Kita nanti akan coba pakai 5 modul utamanya. Kita akan coba pakai purchase, kemudian kita juga pakai inventory dan manufaktur. Nah ini kalau pointer tuh pakai apa ya? Ini. Nah ini ya. Nah jadi mungkin ini teman-teman yang akan relate banget sama yang udah teman-teman pelajari di MRP ya, karena memang di sini ya bikin purchase order, kemudian nanti resip barang, terus manufacturing. Ya di manufacturing nanti inilah nanti ya teman-teman akan nemu akan dapat scheduling ya. Aduh, ngomong jelek banget. Scheduling ya, di manufacturing itu teman-teman akan nemu penjadwalan, kemudian manufacture order gitu ya. Jadi tadi ya menjawab 3 pertanyaan tadi. Apa yang perlu diproduksi? Ya, kuantitasnya kapan? Dan waktunya kapan? Gitu, di manufacturing ini. Nanti ada. Jadi dan termasuk juga bill of material. Nah, jadi tadi enaknya di Odo ketika kita bisa input bill of material di awal, kita input misalkan kita mau produksi poster. Nah, poster itu mungkin saya nggak tahu ya, saya nanti teman-teman tolong koreksi ya, saya nggak familiar dengan industri percetakan ya, karena saya basic background-nya agroindustri ya, industri pertanian. Nah jadi mungkin saya udah buat sebenarnya contoh data-datanya, cuman itu ngarang aja gitu. Teman-teman mungkin kalau emang ada masukan atau koreksi silakan ya. Misalkan tadi kita mau produksi poster, misalkan ya apa kita misalkan butuh kertas poster apa kertas poster art kartun ya kalau salah ya, kertasnya misalkan. Oke, berarti BOM-nya isinya ada art karton, kemudian ada kita butuh tinta juga di situ kan ya untuk ini ya. Misalkan itu 2 misalkan ya, sederhana ya. Nah, nanti kita bisa set nih harga karton per lembar berapa, terus kebutuhan harga apa tinta itu berapa gitu ya. Jadi ketika kita nanti pakai modul ini manufacturing, kita ini butuh produksi nih, kita mau buat poster, ada yang pesan misalkan untuk 1000 lembar poster. Nah Odo itu akan ngitung sendiri ya, Odo itu akan ngitung sendiri berapa kita butuh kertas kartonnya, art kartonnya, berapa kita butuh tintanya. Nah kayak gitu. Termasuk juga dia akan ngitung harganya nanti butuh apa, cost-nya berapa, biayanya ya untuk produksi itu. Nah, maka nanti lebih advance lagi kalau di Odo kita bisa tahu nih stock on hand, inventory itu ada berapa. Kalau inventory itu ada gitu ya, available barangnya, kita akan langsung manufaktur produksi. Kalau nggak ada, nah Odo itu kita dia udah akan kasih notif. Dia akan kasih notif ke orang inventory bahwa stok ini kosong dan kita butuh. Gitu. Misalkan kalau tadi kita produksi 1000, ternyata kita butuh, berarti kita butuhkan tuh 1000 lembar karton. Ternyata di inventory cuma ada 800 lembar. Nah, berarti 200-nya, nah, Odo akan notif ke orang inventory. Ya, kalau kita butuh bahan baku, ya kelas art karton, 200 lembar lagi kurang. Nah, inventory nanti dia akan bikin juga, dia akan notif ya otomatis. Jadi orang proses akan tahu juga, bahwa dia mesti procure ya, beli kelas art karton sebanyak tadi ya 200 lembar gitu. Jadi kayak gitu, dia akan terintegrasi gitu ya, dan proses planning itu kan lebih enak gitu, karena orang manufaktur nggak usah nih kasih tahu lagi ya, orang purchase tolong beli ini ya segini untuk kapan, kuantitasnya berapa ya. Jadi Odo di situ akan langsung kasih notif ke orang purchase dan inventory kayak gitu ya, tadi dimaksud dengan integrasi kayak gitu. Jadi nanti flow-nya, jadi kalau di oh ya nanti kita akan tambah juga ya 2 modul tambahan ini, accounting dan sales ya, semoga kita bisa covernya juga. Nah jadi kalau di proses bisnis ini keseluruhan, kita biasanya familiar dengan istilah aliran uang, aliran informasi, dan aliran barang. Nah jadi kalau di Odo sendiri, Odo akan mengkapal aliran informasi dan aliran uang, dia akan tahu, dan aliran barang itu aliran fisik ya. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan tuh kayak gini ya. Nah, jadi mulai dari vendor nih, misalkan vendor
Oke, dari purchase ya. Purchase butuh barang, vendor akan ngirim barang yang hitam ini. Yang hitam ini adalah aliran barang, ya, jadi ngirim barang ke purchase. Kemudian yang biru ini adalah aliran informasi, yang merah ini adalah aliran uang. Ya, jadi barang masuk ke purchase, uangnya masuk ke vendor. Informasinya, kalau informasi kan ya, sifatnya feedback ya, bukan balik ke vendor iya, ke purchase iya, gitu ya. Kemudian dari purchase ke inventory, barangnya masuk ke gudang ya, ke gudang nanti diproduksi ke manufaktur. Ya kan, manufaktur nanti ke inventor lagi, gudang nanti gudang ada 2, gudang bahan baku dan gudang produk jadi. Kemudian inventor masuk ke sales, sales masuk ke customer barangnya. Jadi nah, terus aliran uangnya dari customer kebalik ya. Jadi kalau tadi ada barang dari vendor ke customer, aliran uang itu dari customer ke vendor. Ya, jadi customer uangnya alirannya ke sales, ya accounting, purchase, vendor gitu. Kurang lebih kayak gitu nanti. Kemudian informasinya, kalau aliran informasi semuanya sifatnya ini ya, 2 ini parahnya. Ya karena dia feedback gitu ya. Jadi kan informasi nggak searah ya. Kita informasinya 2 arah. Gitu. Nah, Odo ini dia perannya di sini, dia aliran informasi. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita utamanya nanti akan coba 5 ini ya. Proses accounting, inventory, manufaktur, dan sales. Syukur-syukur kalau teman-teman nanti ada waktu, kita mau coba lagi kayak main-main pakai website gimana, atau POS, ya itu penting juga nih. Point of sales. Nah, jadi ya ini mirip kayak kalau teman-teman kan sekarang banyak ya, warung-warung pun sekarang pakai POS loh, canggih. Saya nggak nyangka juga. Banyak warung udah pakai POS. Jadi buat apa ya, sales gitu ya. Jadi kita kan kalau sekarang udah kayak digital e-money ya, jadi kita tinggal scan aja. Kita scan, beli apapun, itu kan nanti langsung record di datanya. Kita beli apa, kuantitasnya berapa, dan bayarnya pakai apa. Itu nanti kita coba POS ya, point of sales. Kalau sempat, insya Allah bisa sih. Oke, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke balik yang tadi ya. Nah, jadi kita intronya, kira-kira apa yang teman-teman akan lakuin di Odo. Nah, kemudian jadi teman-teman, di Odo itu supaya rapi nanti ya, recordnya rapi, datanya nggak berantakan gitu ya, kita perlu set beberapa hal gitu di Odo. Perlu set up awal gitu ya, supaya nanti nggak berantakan. Nah, untuk setup, oke, saya lupa, saya kenalin dulu interface-nya. Yang di sini, nah ini modul, ini ya apps lah, aplikasi ya. Kalau nggak familiar dengan istilah modul. Kemudian ini profil teman-teman, ya kayak biasa lah ya. Ini my profile database. Nah ini juga ada database-nya bisa kita lihat. Wah ini masih ada ini ya. Bentar ya, saya hilangkan dulu. Nah ini ya, jadi saya nggak tahu, mungkin teman-teman familiar atau nggak dengan istilah database. Nah ini kita bisa import juga datanya, kita bisa import ke masukin database atau kita bisa ekspor juga. Nah, gitu. Terus, sorry, kita balik dulu ke sini. Ya, kita balik ke sini. Terus, nah ini. Nah, jadi kalau di Odo kita ada punya fitur nih, discuss. Ya, ini chat. Nah, gini ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi, mungkin banyak perusahaan sekarang yang pakai komunikasi itu antar divisi pakai WA gitu. Cuma masalahnya kan WA itu dia punya orang. Ya, server orang yang punya WA gitu. Jadi suatu saat perusahaan WA, Mark Zuckerberg, database-nya dibobol orang atau database-nya kebakaran, nah, semua data kita itu hilang gitu. Nah, jadi itu nggak aman. Kalau di sini nah, kita punya Odo sediain juga untuk fitur teman-teman bisa chat. Ya, ini juga bisa call dan juga video call. Ya, jadi nanti ini juga kita bisa atur, kita misalkan ada general chat untuk semua orang bisa chat, ada juga chat misalkan per divisi mungkin atau project tertentu kayak gitu ya. Itu fiturnya satu. Oke, kayaknya cukup ya interface gitu aja, nggak beda jauh kok. Kita langsung aja, kita akan coba setup awal. Nah, pertama di awal kali kita pakai Odo itu ada beberapa hal yang kita perlu setup. Pertama adalah setup company profile. Nah, jadi teman-teman masuk ke ini setting, ya, menu setting.
Kemudian di sini bagian ini teman-teman lihat ya company. Oke ya. Ikutin ya. Nanti kalau ketinggalan bisa langsung interupsi aja. Update info. Nah, di sini teman-teman bisa update info perusahaan teman-teman. Ya, misalkan ini PT Enigma. Ya. Terus ini address Jalan Mawar misalkan ya gitu. Nomor 1. Kemudian city ya misalkan ini Jakarta ya. Jakarta, kemudian ini juga ganti nih. Zip code-nya saya nggak tahu Jakarta zip code-nya berapa. Saya salah aja ya. Tax ID, nah ini tax ID. Mungkin kalau kita nggak familiar dengan tax ID, kita pakai NPWP ya. Tax ID ini sama aja kayak NPWP. Nah, jadi ini NPWP perusahaan, nanti teman bisa isi ini. Asal dulu company ID. Nah, company ID atau kalau di Indonesia apa ya company ID? SIUP mungkin ya, SIUP atau iya kayak SIUP company. SIUP ya. Currency, nah ini currency. Ya ini teman-teman jangan lupa ya, ini diatur IDR. Jangan sampai yang lain karena nanti agak repot. Ya. Oke. Kalau udah, nah teman-teman juga bisa setting logo di sini. Ya, kita bisa masukin logo misalkan, nah gitu ya, digital print. Oke, aman ya. Kalau udah kita klik. No. Part number for partner ada something to be valid. Oke, ini ada part number. Oke, ini kita nggak usah isi berarti ya tax ID-nya. Ini Jalan Mawar. Zip code-nya. Oke, IDR. Oke, ini 2 calling aja nggak apa dulu. Phone number 08 bla 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 mobile. Dan ini, nah ini juga penting nih teman-teman. Email ini nanti akan email perusahaan akan digunakan nanti dalam proses pengiriman email otomatisnya. Jadi usahakan ini benar. Oke, logonya kita masukin ke. Oke, udah ya. Kita udah setting, kita coba back. Nah, oke, udah ya. Ini company name Enigma, ini ada logonya juga. Nanti logonya bisa timbul di awal kita mau login. Oke, kita balik. Nah, kemudian ya, yang perlu penting juga untuk teman-teman setup di awal pakai Odoo itu user. Nah, ini penting juga nih. Di perusahaan itu kan banyak ya, ada banyak divisi gitu ya, ada banyak divisi dan posisi, ada yang staff aja, ada yang manajer, gitu ya, ada yang divisi manufaktur, ada yang purchase, gitu ya. Nah, itu perlu kita bedakan. Kenapa? Karena nanti kita akan bedakan akses dari masing-masing mereka gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kayak misalkan akunting, ya, staff finance itu kan penting ya. Artinya dia banyak data-data yang mungkin ini staff biasa nggak boleh lihat gitu. Ya jangan lihat. Nah, jadi kita bisa restriksi, kita batasi aksesnya. Nah, makanya kita perlu setup user-user ya. User yang pakai Odoo ini siapa aja dan aksesnya ke mana aja. Nah, caranya di sini bagian user ini, user teman-teman bisa invite di sini, invite emailnya, invite siapapun gitu ya, pegawai teman-teman misalkan, atau teman-teman bisa manage di sini, manage user sini ya, klik di sini, manage user. Nah, ini kan udah ada satu tadi ya, ini akun admin. Nah, jadi satu hal lagi yang perlu teman-teman pahami, kalau biasanya pertama kali kita daftar, akun yang pertama ini akan jadi administrator, akan jadi super user kalau bahasa orang-orang yang manajemen database. Nah, jadi ini akan bisa satu aja, kalau di Odoo cuma ada bisa satu administrator atau satu super user. Nah, ini usahakan misalkan ya kalau teman-teman mau bikin ini, terapin di perusahaan, ini dipegang oleh satu orang administrasi yang teman-teman percayai dan memang hal di bidang kuasai Odoo gitu ya, karena itu bisa satu. Dan jangan pakai akun administrator untuk proses transaksi nanti ya, di dalam Odoo-nya gitu ya.
Oke, untuk create user baru, klik ini teman-teman, create. Nah, semoga nggak kecepatan ya teman-teman. Kalau nanti kelihatannya agak kecepatan, langsung di-intro saja kecepatan gitu ya. Ya, biar saya bisa menyesuaikan. Input namanya, misalkan Putri, ya. Putri, ini emailnya. Ini selesai kalau di sini harus benar emailnya. Coba cek dulu ya, misalkan putri@gmail.com. Ini harus benar ya teman-teman ya, karena nanti akan dikirim ke email invitation-nya. Terus nanti teman-teman harus masukin foto juga. Nah, kemudian ini ya, yang tadi yang penting teman-teman cermati, akses right. Ya, jadi akses untuk user ini bisa apa aja. Nah, di sini dia akan kasih nih untuk beberapa modul. Misalkan untuk modul sales dia ini sebagai apa? Nah, ini ada pilihannya administrator atau user. Nah, ini nanti teman-teman yang perlu di ini. Nah, biasanya kalau manager kita kasih akses administrator. Kalau dia user, nah kita akses all-nya ini user. Ya, user all dokumen atau one document only ya, jadi staff. Untuk staff kita kasih user. Ya. Terus untuk akuntingnya tadi yang saya bilang ya, dia ini sebagai apa? Dia sebagai akuntan kah? Bookkeeper, atau dia read only, bisa lihat aja, atau dia ini aja. Ini di paling atas ada kosong gini. Nah, kalau kosong dia akan nggak bisa akses ini modul akunting gitu ya. Kayak gitu. Ini kenapa nih? Saya Putri website editor di sana. Jadi dan seterusnya ya, teman-teman nanti bisa di setting di sini. Tapi untuk sementara oke lah, ini karena kita nggak tahu apa namanya, coba dulu gitu ya. Kita coba dulu buat user baru, ini kita biarkan default kayak gitu. Kemudian create, pencet create ini ya. Oke, udah ya. Nah, dia akan muncul user baru di sini. Nah, nanti orang yang bersangkutan, kalau emailnya benar, itu akan dikirim ke email, atau nanti teman-teman bisa kasih ini. Ya, link invitation ini. Nah, ini copy, dikasih ke staff user terkait. Gitu ya. Oke, ini kita sudah buat satu. Nah, jadi nanti teman-teman ini lengkapi. Ya, untuk manajer, untuk staff-staff, untuk setiap divisi. Gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman setting di awal pakai Odoo. Nah, itu berapa tuh? Tadi company udah, setting user udah. Nah, yang kedua adalah setting data. Nah, data ini ya biasanya kalau di Odoo kita ada dua jenis data. Ada data master data, ya master data itu data mati ya, nggak gerak. Data kayak misalkan data kontak, ya data customer, data vendor, atau data produk, itu kan data-data yang nggak berat. Atau lagi data transaksi. Nah, ini adalah jenis data yang dia gerak. Gerak itu maksudnya kayak misalkan data purchase. Nah, itu kan dia data yang gerak gitu. Maksudnya gerak itu dia apa ya? Data transaksi ya. Data transaksi itu data yang di sana melibatkan ada, kalau maksud saya ada akad gitu ya. Kayak purchase kan kita beli sama orang ya. Kita ada pihak yang kita ada agreement di situ. Ya. Itu data transaksi gitu ya. Nah, data transaksi mungkin kalau sekarang kita lupain dulu ya data transaksi, kita buat aja dari awal. Nah, tapi kita perlu men-setting master data ya, data produk, data dan data vendor atau data customer. Nah, caranya sama di menu setting, oke. Gua mau udah notif sampai jam 9.30. Nah, kita agak cepat dikit. Oke, kayaknya berarti kita nggak sempat dia coba proses. Mungkin nanti insya Allah di pekan depan atau nggak tahu kapan jadwalnya, nanti kita coba mulai bertahap ya dari proses ini. Hari ini kita coba instalasi dan setup awal gitu ya. Jadi tadi teman-teman udah setup company, kemudian user, dan satu lagi misalkan kita mau setup produk ya, kita harus setup produknya. Jadi untuk apa kita setup produk? Supaya kita definisikan dulu ini perusahaan apa, dia produksi apa dan butuh bahan baku apa gitu ya.
Nah, biasanya untuk kata produk kita ke modul inventory sini ya. Oke, teman-teman ikut ya. Ini kok kesempatan teman bilang ya. Inventory ini klik yang modul inventory. Nah, nanti kita bakal belajar ini ya, receipt, delivery order, kemudian kalau ada return gimana, terus ada POS gimana gitu ya. Oke, tapi sekarang kita mau coba input dulu data produk di perusahaan kita. Misalkan anggaplah kita karena janjinya adalah use case di perusahaan percetakan, misalkan kita ini anggap berarti perusahaan percetakan gitu ya, sepakat ya teman-teman. Nah, ini kita input dulu produk yang kita produksi apa, serta bahan baku yang kita butuhin apa. Nah, ini settingnya di sini. Nah, jadi di tab ini ada tulisan produk ya, teman-teman. Nah, ini emang belajar itu mesti pelan-pelan ya, harus bertahap karena banyak banget. Karena IR itu kompleks ya, ini satu menu ini tuh bisa banyak gitu. Jadi kita pelan-pelan aja. Oke, di produk, klik sini ya. Nanti produk. Nah, di sini. Nah, untuk tambahkan produk, teman-teman klik yang ini, create. Nah, gitu ya, create produk. Nah, misalkan kita mau create apa nih, banner, misalkan ini banner. Produknya banner. Nah, kemudian kalau di Odoo, kita bisa dibagi dua jenis produk, ada can be sold, can be purchased. Jadi kalau can be sold ini berarti produk-produk yang kita bisa jual ke orang gitu ya. Atau kalau can be purchased kita produk yang bisa kita beli ya. Jadi kalau kita hilangin satu di sini, ini cuma can be purchased saja, berarti ini produk yang cuma bisa dibeli gitu ya. Bahan baku misalkan, itu kan kita nggak jual bahan baku ya, kita beli. Kayak gitu ya. Nah, kalau banner, ini kan misalkan kita yang produksi banner gitu kan. Kita yang produksi banner ya. Jadi ini adalah produk yang akan kita jual aja. Nah, kayak gitu ya. Oke, satu. Ini agak banyak nih. Terus product type. Nah, ini product type. Ini kalau di Odoo banyak, ada consumable, service, dan storable. Service, ya itu produk service gitu. Mungkin kalau nanti teman-teman di perusahaannya ada service untuk desain aja gitu ya. Jadi nggak cetak. Mungkin nanti teman-teman bisa tambahin. Misalkan desain. Ya, nanti jenis produknya service. Nah, kemudian ada juga jenis consumable dan storable. Kalau consumable itu produk yang kita pakai, kita konsum. Perusahaannya itu konsum. Gitu ya. Jadi tapi dia nggak jual. Dia cuma pakai aja dan itu nggak dihitung sebagai apa ya? Maksudnya kita nggak ngitung oh ini stoknya berapa gitu di inventory kita butuh berapa enggak gitu. Jadi benar-benar cuma dipakai aja. Nah, kalau banner itu kan produk yang perlu kita hitung stoknya di inventory berapa gitu ya. Apa namanya? Ya perlu kita hitung gitu ya. Perlu kita pastikan stoknya itu berapa. Maka kita kategorikan produk ini storable produk. Ya, jadi kalau storable produk itu produk yang bisa kita track stoknya berapa dan bisa kita jual. Nah, gitu ya. Product type, storable produk, kemudian ini nih, invoicing policy. Jadi kita bisa tambahin policy order quantity. Nah, ini oke lah, ini kita biarkan default ya untuk sementara. Sales price. Nah, tadi ini jadi kalau ini produknya dia produk yang mau kita jual, kita setup ini sales price-nya berapa. Itu kan satu banner 80.000 misalkan gitu ya. Nah, ini coba ya kita misal dulu ya. Sales price, kemudian customer tax. Nah, ini juga teman-teman bisa setting. Kalau nggak ada tax, ini bisa kita hilangin aja. Ya, kalau nggak ada pajak, atau kita bisa setting ke 11%. Ya, ini tergantung kebutuhan perusahaan. Kemudian, oke, ini biar default dulu lah ya. Internal reference, nah ini juga nanti kita ada lagi nih aturannya. Menyusun internal reference. Walaupun ini tergantung industri juga. Barcode juga ini sama. Ini barcode untuk nanti bisa kita scan, produk tag. Ya, oke lah, ini kita biar kosong dulu ya. Oke, kalau udah kita create. Nah, oke, ini kita nanti kalau cek di produk. Nah, ini bakal nama satu banner. Nah, gitu ya. Nah, ini penting karena nanti ini dipakai di setiap jenis transaksi di purchase gitu ya. Nah, kemudian ada cara yang lebih cepat, teman-teman. Kita bisa import. Oke, udah melihat lagi. Kita bisa import ini. Oke, sorry. Inventory produk gitu ya. Nah, ini kita teman-teman ubah dulu ke bentuk list. Nah, gini ya. Terus di favorit.
Nah, kita bisa import record. Ya, jadi biar kita nggak usah insert satu-satu kayak tadi. Import record. Nah, ini bisa kita download template untuk importnya. Nah, bentuknya biasanya dalam bentuk Excel gitu. Nah, jadi kalau kita buka, kayak gini ya teman-teman. Jadi supaya nanti kita nggak import satu-satu produknya, nah ini kita bisa masukin masalah gini ya. Asalkan ikut template ini. XMR ID ini kita bisa hilangin aja dulu. Name, ini nama produknya apa, terus produk type yang tadi ya, ini kita anggaplah semuanya storable produknya. Jadi nanti ini teman-teman ubah jadi storable produk. Internal reference, nah ini cara apa namanya, aturannya tergantung perusahaan, ya, enaknya mau gimana. Kemudian barcode, sales price, cost price, berat, dan sales description. Ini kosong juga nggak masalah dua ini. Yang penting adalah ini, sales price dan cost price. Kalau nanti teman-teman produk yang teman-teman masukin itu untuk dijual, teman-teman isi sales price, tapi kalau untuk produk bahan baku untuk kita beli, masukin cost price. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Udah 1 menit lagi. Oke, jadi kita coba summary ya. Jadi tadi, jadi agak kompleks Odoo ini. Teman-teman perlu setup dulu, setup awal supaya nanti bisa kita pakai dengan lebih efisien pakainya. Jadi pertama tadi teman-teman setup company-nya, kemudian teman-teman setup usernya siapa aja, kemudian teman-teman setup juga produknya. Ya. Produk ini nanti bisa ada 2 kategori, produk yang kita produksi atau produk yang bahan baku ya. Jadi itu semuanya masuk ke situ. Nanti kita bedain berdasarkan tadi aja gitu ya. Apakah itu produk yang kita beli atau produk yang kita jual. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita setup, tapi oke lah. Nanti minggu depan kita coba lagi. Kontak ya, jadi teman-teman mesti setup juga apa namanya, vendor-vendor yang sekarang ada di perusahaan teman-teman tuh siapa aja gitu, dan dia jual apa. Nah, supaya nanti ketika kita buat purchase itu kita bisa langsung tahu beli produk A misalkan ke vendor siapa gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu buat baru lagi, tapi nggak apa, nanti kita lanjut minggu depan ya. Oke, mungkin hari ini oke lah sampai situ nggak apa ya. Jadi kita tadi udah belajar basicnya, ya ERP, evolusinya dari MRP itu kayak gimana kaitannya gitu ya. Dan kita udah coba install yang di server Odoo. Nah ini server Odoo ya. Jadi link ini domain dari Odoo ya. Teman-teman ingetin ini ya kalau masih mau pakai ini, atau nanti teman-teman mau pindah coba ya install yang community ya. Downloadnya di sini ya. Download yang paling ujung ini, yang paling atas, Odoo 16 Let's. Ini versi yang paling terbaru. Nanti silakan diinstal, installnya sama aja. Insya Allah cuma klik-klik aja teman-teman ya, kayak install software biasa. Nanti kalau memang ada trouble, nanti minggu depan bisa kita diskusikan, atau oke, kita mau, atau ada nomor saya kan tadi ya, di awal. Kalau mau WA juga oke, saya welcome. Kemudian tadi kita juga udah setup awal Odoo untuk company, produk, setup usernya. Nanti teman-teman silakan dilanjut. Ya teman-teman buat aja simulasi, misalkan saya nanti bakal jadi manajer misalkan, terus nanti bakal ada staff purchase, staff inventory, staff manufacturer, staff sales gitu ya. Nanti dibuat kayak gitu aja untuk simulasi. Dan nanti sebenarnya ada satu lagi, kita mesti setup untuk vendornya. Ya, tapi insya Allah nanti kita lanjut minggu depan. Oke, kita bawa jam 9.30. Oke, mungkin nggak apa, saya ini dulu. Teman-teman ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Oke, aman ya. Ini saya yakin kalau milenial, kalau cuma pakai kayak gini cepet nangkepnya ya. Kalau kita kan kita biasa dari kecil mainan HP gitu ya, mainan tools digital, harusnya buat kayak gini nggak terlalu susah ya. Nanti paling yang perlu teman-teman cermati ini aja, proses bisnis itu yang penting. Jadi yang penting itu teman-teman paham proses bisnis di perusahaan itu kayak gimana sih,
mulai dari bikin PO sampai ke sales order tuh kayak gimana gitu. Nah, nanti yang insya Allah kita diskusikan minggu depan ya. Kita akan mulai dari modul purchase. Ya, proses dan inventory. Ya, proses dan inventory. Syukur-syukur bisa juga ke manufacturing untuk minggu depan. Oke, kalau nggak ada lagi, nggak ada ya? Aman? Oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi mungkin saya mohon maaf karena mungkin background saya agroindustri ya, teknik industri, mungkin cara pandangnya agak beda. Mungkin MRP yang teman-teman pelajari agak beda sama yang saya pelajarin, dan mungkin nanti ada gap situ ya, ada loss, teman-teman bingung ini apa gitu ya. Nanti bisa ditanyakan langsung ke saya kalau emang perlu diskusi ya. Oke, thank you buat perhatiannya. Dan maaf kalau ada salah kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Terima Aris. kasih Mas Aris atas ilmunya hari ini, sangat berguna. Ya, jadi Siap, pengetahuan amin, buat kita Ya, semua gitu. amin. Ibu Rahma telah memfasilitasi kita di Zoom ini. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, gimana teman-teman, ada pengen bertanya gitu atau apa? Tidak ya? Udah paham semua ya? Saya mau nanya nih, Bu, kira-kira supaya lebih asik kayaknya, lebih asik. Mungkin diminta kali ya sama Mas Aris untuk rencana project kali ya, mungkin Iya, supaya sepertinya teman-temannya bisa mengaplikasikan gitu. Cuman kita bagi kelompok gitu ya. sama-sama paham aja, mungkin nggak semua punya laptop nih Mas Aris kayaknya. Iya. Nggak semua punya laptop, jadi dari Bu Muti mungkin sebaiknya ini kali ya, mendata siapa yang punya laptop, siapa yang enggak, kemudian dikelompokkan, kemudian diberi project-nya mungkin dipersilakan aja kali dari Mas Aris gitu loh. Oh, iya. Projectnya seperti apa? Boleh, Mungkin Bu. biar sama-sama. Apa mau sekarang aja kali Bu di ini? Di apa? Sekarang gimana Mas? Maksudnya gini, kan tadi ya, karena kita kan coba kasus di industri percetakan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba dibuat skema gitu ya, dibuat skema, mungkin teman-teman mungkin lebih tahu juga industri percetakan itu kayak gimana. Dibuat simulasi, anggap bayangkan teman-teman punya perusahaan, misalkan PT X, perusahaan ini bergerak di bidang industri percetakan. Nanti teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman setup. Pertama, perusahaan itu produksi apa aja, entah itu misalkan banner, poster, apalagi saya kurang tahu produknya di stationery, baju-baju di sablon atau baju sablon gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi massal. Nah itu, jadi itu di setup perusahaan itu produksi apa aja. Kemudian juga teman-teman tentuin BOM-nya. Setiap produksi itu, tiap produk itu perlu apa aja. Maaf Mas Aris dipotong. Ya. Apa itu BOM? BOM, bill of materialnya. Bill of material. Betul. Nah, jadi untuk misalkan untuk produksi banner tadi ya, itu perlu bahan baku apa aja. Misalkan tadi banner tuh saya lupa apa, fleksi Cina kalau misalnya bahannya itu, macam-macamnya. Nah, misalkan satu perlu fleksi Cina, kemudian nanti mungkin ada tintanya. Nah, itu kan bahan variable cost ya, bahan yang di consumable gitu. Nah, itu tentuin untuk setiap produk perlu bahan baku apa aja. Itu dua. Kemudian apalagi? Nah, kemudian juga teman-teman simulasikan, tolong setup yang tadi ya, usernya. Jadi anggap teman-teman punya perusahaan. Nah, perusahaan itu punya apa aja? Kalau tadi misalkan ada divisi sales, purchase, manufaktur, accounting ya. Oke lah teman-teman buat ya satu, misalkan di satu divisi punya staff. Ya, jadi teman-teman buat konsepnya. Jadi tadi ada 5 divisi gitu ya, purchase, accounting, inventory, manufaktur, sales gitu ya. Itu kemudian dari mereka ada masing-masing ada staffnya. Terus itu 3 yang perlu ditonton buat konsepnya gitu ya. Kemudian apalagi sama teman-teman juga buat simulasi vendor dan customer. Ya ini ya apa namanya? Misalkan ya
kita kan tadi udah buat tuh produk dan bahan bakunya butuh apa aja. Nah, teman-teman tentuin untuk bahan baku A misalkan itu kita bisa beli di vendor A gitu ya. Terus bahan baku B kita bisa beli di vendor B gitu ya, atau ada vendor yang bisa jual beberapa gitu ya. Nah, itu di konsep gitu ya. Setiap vendor tuh menyediakan bahan baku apa aja gitu. Itu sih mungkin Bu. Itu cukup ya untuk kita coba simulasi gitu di Odo pakai itu. Maaf Mas Haris, diulang ya yang tadi. Teman-teman mahasiswa diminta untuk menyiapkan minggu depan ya? Minggu depan atau untuk akhir ini? Boleh minggu depan Bu, jadi biar kita sekalian jalan gitu, kan langsung kita Ya. praktekin, jadi kita pakai langsung. Nah, jadi maksudnya ada tugas kontinu gitu ya tiap akhir Betul. workshop, ada tugas kontinu yang dari minggu ke minggu itu berkesinambungan gitu ya Bu. Ya. Setuju ya Bu Muti? Iya, setuju. Jadi Iya. tugas awal itu kita cari perusahaan atau UMKM dulu gitu ya. Iya, mungkin Ntar dibentuk. simulasi juga nggak masalah kayaknya dari Mas Arisnya Bu Muti. Nah, jadi mungkin teman-teman cari lewat paper atau lewat apa gitu ya kan, atau memang langsung terjun ke UKM-nya gitu. Yang konkretnya itu tadi tugasnya tadi bill of material. Bill of material, kemudian daftar di dalam bill of material itu di dalamnya ada material, kemudian ada spesifikasinya sama kuantitinya mungkin ya. Ya, sampai kuantiti ya Mas Aris. Harga juga Bu. Hah? Harga. Harga mungkin. Nah, spesifikasi, misal kalau tinta apa. Kemudian dari tinta itu vendornya siapa, harganya berapa. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Teman-teman mahasiswa itu dalam gimana? bentuk Word aja kan ya Mas Aris ya? Iya, dibuat aja di Word itu Bu. Atau di Excel juga boleh biar rapi. Excel sama Word ya kira-kira ya. Atau mungkin Mas Haris bisa contohkan kali yang simpelnya di formatnya langsung biar kebayang juga. Boleh Bu, saya ada coba buat ada, nanti saya kirim ya. Sekarang copy dulu nanti saya kirim. Di grup aja nanti biar di-share sama Bu Muti ke teman-teman mahasiswa. Contoh tugas untuk minggu ini. Siap, nanti saya kirim Bu. Iya, gitu aja kali ya Bu Muti ya. Iya. Saya sih gitu aja. Teman-teman siap ya untuk tugas minggu depan dikumpul ya? Siap. Oke. Gak ada yang jawab nih mahasiswanya. Ntar kan offline ketemu. Mungkin kalau online agak-agak gimana gitu ya. Malu-malu gitu ya. Loading. Yang penting kan ini udah direkam nih. Insya Allah nanti diulang lagi sama teman-teman mahasiswa. Habis diulang, teman-teman ngerjain tugasnya. Juga sekalian persiapan untuk minggu depan lagi. Ya Mas Haris ya? Siap. Ketemu lagi ya Mas Haris minggu depan. Minggu depan Sabtu lagi Bu ya? Hah? Iya. Berarti Sabtu lagi ya? Iya, ketemu lagi ya Mas Haris ya. Enggak boleh Pak. Ya, Mas aja, Bu. Saya merasa tua. Kalau panggil Pak. Menolak untuk tua. Mas Haris deh. Makasih Mas Haris untuk hari ini. Siap, sama-sama Ibu. Di akhir ya Bu ya. Untuk hari ini saya stop. Kita akhiri ya. Ini saya recordnya saya ini dulu. Oke.